Seluruh awak mati dengan ekspresi wajah yang shock, dan alasannya tetap jadi misteri. Bingung? Yuk kita bahasin aja. Tontonan ini bukan untuk konsumsi anak-anak, karena yang dikonsumsi anak-anak hanya susu. Jangan cuma nonton aja ya, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan tentunya subscribe. Topik kita hari ini agak sedikit berbeda nih ya dengan topik-topik sebelumnya. Kalau sebelumnya kita ngebahas banyak tentang pembunuhan-pembunuhan, kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang bernuansa misteri. Kapal SS Orang Medan yang seluruh awaknya mati dengan ekspresi wajah yang syok. Meskipun namanya SS Orang Medan yang mirip banget dengan bahasa Indonesia Orang Medan, tapi ini adalah kapal kargo milik Belanda, bukan kapal milik orang Sumatera. Nah, dari cerita yang beredar ini ada dua versi. Ada yang bilang kejadian itu di bulan Juni tahun 1947, dan ada juga yang bilang kalau kejadiannya itu di bulan Februari 1948. Nggak bisa dipastikan waktu yang tepatnya kapan, ya namanya juga misteri. Si kapal SS Orang Medan ini, mereka tuh lagi berlayar di Selat Malaka dan tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan SOS dengan kode Morse yang berbunyi tut 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 tut. Artinya begini, kami mengapung, semua perwira termasuk kapten meninggal, terbaring di ruang navigasi dan anjungan kapal. Mungkin seluruh kru meninggal. Habis itu pesannya udah mulai gak jelas, sampai terakhir nyambung lagi ada sebuah pesan, aku mati. Pesan ini diterima sama dua kapal milik Amerika, satu The City of Baltimore, satu lagi The Silver Star, dan juga pos pantau milik Inggris dan Belanda. Cuma waktu mereka kontak balik ke SS Orang Medan ini, nggak ada balasan. Ya mungkin sinyalnya susah, centang satu mungkin. Akhirnya kapal The Silver Star memutuskan untuk menuju ke sana. Tapi butuh waktu yang lama karena jaraknya ya lumayan jauh lah. Posisi kapal SS Orang Medan ini ada di 740 km bagian tenggara dari Kepulauan Marshall. Dari kejauhan, para kru Silver Star ini ngelihat kalau nggak ada kerusakan apa-apa di bagian luar dari kapal SS Orang Medan ini. Tapi di kapal ini kayak sepi banget, nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Nah, ada cerita juga yang bilang kalau kapal SS Orang Medan ini terlihat seperti kapal tua yang udah usang dan tidak terawat. Entah itu benar apa enggak, atau cuma sekedar bumbu supaya berkesan lebih mistis? Ya, mungkin aja. Dan akhirnya, The Silver Star pun merapat ke SS Orang Medan. Waktu kru The Silver Star ini menginjakan kaki di kapal SS Orang Medan, mereka disambut dengan pemandangan yang cukup horor. Banyak mayat yang tergeletak di geladak kapal, tapi tidak terluka dan tidak berdarah sama sekali. Yang aneh, semua ekspresi wajahnya tuh sama. Mereka terlihat kaget, mata melotot, mulut terbuka, dan tangannya menjulur ke depan seolah-olah tuh kayak menghadang musuh dari depan. Kalian pernah nonton film horor The Ring-nya Jepang? Yang waktu kalau orangnya terima telepon misterius terus tiba-tiba meninggal. Nah, ekspresi itulah yang terjadi di kru SS Orang Medan. Mereka menelusuri seluruh kapal untuk mencari kalau ada kru yang selamat nih. Pas sampai di pos komunikasi, mereka malah nemuin si staf komunikasi ini udah mati. Tapi anehnya jari telunjuknya itu masih nempel di telegraf.
telegraf itu alat yang buat ngirim kode Morse ya. Dan mungkin inilah orang terakhir yang mengirimkan pesan itu. Nggak ditemukan satupun kru yang selamat, termasuk satu ekor anjing peliharaan mereka pun mati dengan ekspresi wajah yang lagi menggeram, kayak lagi marah gitu. Nah, seluruh kapal ini penuh dengan mayat-mayat. Dan kata mereka, bagian palka kapal itu terasa dingin, padahal di luar suhunya tuh mencapai 42 derajat Celcius. Bayangin panasnya kayak apa. Tapi waktu gue baca-baca lagi nih, gue cek-cek lagi, palka kapal itu kan memang dibuat untuk menyimpan hasil tangkapan laut. Jadi didesain untuk menolak panas dari luar. Ya, apa memang nggak sewajarnya kalau palka itu dingin ya? Akhirnya, si kapten kapal The Silver Star ini memutuskan untuk menarik SS Orang Medan ke tepi untuk investigasi lebih lanjut. Rencananya, pas baru mau ditarik, ternyata ada asap yang ngepul dan ada kobaran api dari lambung nomor 4 kapal SS Orang Medan ini. Dan mereka pikir daripada kita ikut-ikutan keseret, lebih baik potonglah talinya itu. Dan keputusan mereka benar. Setelah mereka potong talinya, si kapal SS Orang Medan ini tiba-tiba meledak dan akhirnya tenggelam. Sirna juga lah semua bukti-bukti yang ada. Nah, dari kesaksian-kesaksian para kru The Silver Star inilah cerita SS Orang Medan mulai menyebar. Tapi yang anehnya gini, waktu mereka kembali ke pelabuhan, mereka tuh mulai ngecek soal si SS Orang Medan ini. Dan ternyata kapal ini tidak terdaftar atau tidak terregistrasi, alias bodong. Gue pikir cuma mobil sama motor aja yang bisa bodong, ternyata kapal pun bisa. Oleh karena itu, orang-orang tuh mulai mempertanyakan sebenarnya SS Orang Medan ini bener nggak sih ada, atau cuma kapal misterius aja. Seperti biasa, di mana ada misteri, di situ pasti ada teori. Nah, teori yang pertama adalah kapal SS Orang Medan membawa bahan kimia berbahaya. Nah, teori ini juga punya 3 versi. Versi yang pertama, surat kabar The Locomotive tahun 1948 menceritakan ada satu orang awak kapal yang selamat dan ditemukan oleh misionaris Itali dan penduduk lokal Taongi Atoll di Kepulauan Marshall. Si awak kapal ini dia bercerita kalau muatan SS Orang Medan adalah minyak vitriol atau yang lebih umumnya dikenal asam sulfur. Nah, wadah penyimpanannya ini ada yang bocor. Jadi menghasilkanlah uap berbahaya yang menewaskan seluruh kru kapal. Setelah dia menceritakan kejadian itu, dia pun meninggal. Versi berikutnya ada Profesor Theodor Sirsdorfer. Harusnya bacanya begitu ya. Jadi dia adalah seorang peneliti Jerman yang menemukan jurnal dari tahun 1953. Jurnal ini berjudul The Death Ship in the South Seas. Ya, ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Kalau nggak salah sih jurnal aslinya tuh bahasa Belanda, atau bahasa Jerman, nggak tahu lah. Jurnal milik Otto Mielke ini, ya mungkin itu juga bacanya, diyakini adalah bukti nyata bahwa SS Orang Medan memang benar-benar ada dan kejadian itu benar-benar terjadi. Dalam jurnal The Death Ship in South Seas dibilang kalau kapal SS Orang Medan ini bermuatan potasium cyanida dan nitrogliserin yang bereaksi dengan air laut, kemudian membuat seluruh kru kapal jadi keracunan dan akhirnya kapal pun meledak. Kedua bahan kimia ini juga adalah bahan dasar peledak yang umum digunakan pada masa Perang Dunia Kedua. Makanya
jejak kapal ini sengaja ditutup-tutupi. Dan versi terakhir dari teori pertama ini adalah kapal SS Orang Medan ini bermuatan nerve gas atau gas syaraf nih, senjata biologis milik tentara Jepang unit 731 yang spesialis eksperimen senjata biologis. Pada akhir masa Perang Dunia Kedua, senjata biologis ini diserahkan ke Amerika. Nah, Amerika juga nggak mau meninggalkan jejak nih, makanya mereka menggunakan kapal yang tidak terdaftar untuk ngangkut senjata ini. Sekarang kita ke teori yang kedua, masih sekitar keracunan nih. Vincent Hayes Gaddis, dia seorang penulis asal Amerika, pencetus segitiga Bermuda Triangle. Dia bilang biang masalahnya sebenarnya ada di mesin boiler atau ruang pembakaran dari si kapal itu. Karena tidak berfungsi dengan baik, akhirnya menghasilkanlah gas karbon monoksida yang membuat seluruh kru kapal keracunan. Jadi gas karbon monoksida ini sebenarnya ya kayak asap knalpot lah. Nah, makanya tuh jangan banyak-banyak lah kalian sedot tuh asap knalpot ya, cepet mati nanti. Tapi ada yang aneh buat gue. Kalau keracunan, kenapa tangannya ke depan? Biasanya kan kita megangin leher ya. Nah, dari situlah muncul suara motor. Jadi karena orang-orang berpikir seperti itulah, makanya muncul nih teori ketiga, yaitu serangan makhluk asing atau alien. Teori yang ketiga ini muncul karena posisi-posisi mayat itu yang tangannya menjulur ke depan, seolah-olah tuh mereka menghadang musuh yang datang dari depan. Dan karena wujudnya yang jelasnya pasti bukan manusia, makanya ekspresi mereka pun kaget. Yang pasti sih bukan bajak laut, apalagi Jack Sparrow, karena kan nggak ada luka-luka ya di badan. Mereka nggak terlibat dalam pertengkaran. Dan masuklah kita ke teori yang terakhir. Teori bahwa kasus SS Orang Medan ini hanyalah hoax belaka atau cuma sekedar legenda. Jadi orang-orang yang skeptis pasti berpikir ini cerita kayak cuma bohong-bohongan aja, karena nggak ada bukti yang konkret satupun. Meskipun di tahun 1959 ada sebuah memo rahasia milik CIA dan akhirnya dipublikasikan juga sih tahun 2013. Memo rahasia itu menceritakan ya kejadian-kejadian si SS Orang Medan lah gitu. Tapi ya balik lagi, itu kan hanya sekedar cerita, nggak ada bukti-bukti pendukung lainnya. Jadi ya sah-sah aja sih kalau mereka berpikir seperti itu. Tapi kalian jangan lupa, kalau yang terima pesan kode Morse itu bukan cuma The Silver Star loh, masih ada kapal-kapal lain dan pos pantau Inggris Belanda juga. Mungkin sudah dikonfirmasi sama mereka bahwa kejadian itu nyata. Atau mungkin nih ada teman-teman yang suka diving, monggo mampir ke Selat Melaka, tengok-tengok lah, mungkin ada bukti di dasar sana. Apapun teorinya, cerita ini dikenal cukup luas di antara masyarakat sampai diadaptasi menjadi sebuah game yang berjudul Man of Medan. Begitulah cerita misteri dari kapal SS Orang Medan. Kalau kalian punya fakta-fakta terbaru yang belum gue sebutkan tadi di atas, silahkan kalian komentar di bawah. Itu aja dari gue. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.